Persebaya akan bekerja senyap pada bursa transfer pemain incaran di Liga 1 2021. Dikutip dari surya.co.id, Presiden Klub Persebaya Surabaya, Azrul Ananda memastikan, masa persiapan menatap Liga 1 2021 pihaknya akan tetap bekerja dengan tradisi lama. Tradisi lama Persebaya Surabaya yang dimaksud adalah bekerja dalam senyap, tidak banyak gembar-gembor, utamanya berkaitan dengan bursa transfer. Saya kira teman-teman supporter juga paham bagaimana tim kami bekerja, tidak banyak gembar-gembor, tidak banyak gaduh di bursa transfer dan lain-lain, ungkap Azrul Ananda, di Stadion Gelora 10 November. Mungkin teman-teman sudah hafal lah, kami bukan tipe orang yang janji macam-macam, tambahnya. Namun ia memastikan, saat ini pihaknya masih menunggu kepastian kompetisi, termasuk juga soal regulasi yang akan diberlakukan. Seharusnya dalam hari-hari ini ada koordinasi lebih konkret dari PSSI dan Liga. Kami menunggu, klub kan hanya bisa melihat regulasinya dan segala macamnya, ucap Azrul. Azrul juga menegaskan pihaknya tidak akan main-main dalam masa persiapan. 4 tahun terakhir sudah menunjukkan bahwa kami pasti serius dalam mengembangkan Persebaya ini, jelasnya. Setelah pandemi bukan hanya memikirkan tahun ini tapi kami juga memikirkan setelah ini kami harus punya plan 2-3 tahun ke depan, tambahnya. Apalagi, dalam target jangka panjang yang ia tetapkan bersama supporter Persebaya, akan menjadikan tim asal Kota Pahlawan ini menjadi tim benar-benar profesional sebelum Persebaya masuki usia 100 tahun pada 2027 mendatang. Kami punya misi bersama bagaimana sebelum Persebaya 100 tahun kami harus sudah menjadi klub yang benar-benar profesional dan mandiri, juga bisa IPO, tambah suami dari Ivo Ananda itu. Dengan target matang jangka panjang tersebut, Azrul dan timnya akan bekerja penuh kehati-hatian menentukan langkah ke depan. Itu kan butuh stating yang jelas dan tegas juga konkret. Bukan cuma bilang saya akan begini dan begitu, pungkasnya. Cerita bersejarah Presiden Persebaya Azrul Ananda soal Stadion Gelora 10 November. Dikutip dari surya.co.id, Presiden Klub Persebaya Surabaya, Azrul Ananda mengaku senang akhirnya dirinya dan Persebaya Surabaya bisa kembali memasuki Stadion Gelora 10 November Surabaya yang berlokasi di Jalan Tambak Sari. Stadion penuh sejarah bagi Bajul Ijo. Azrul Ananda mengatakan, saat pertama kali memasuki kembali Stadion Gelora 10 November Surabaya yang penuh sejarah itu ketika memantau latihan Persebaya Surabaya, ia merasa sedang bernostalgia. Hari ini yang buat saya kayak hari nostalgia, karena akhirnya setelah sejak 2017 saya mendapat amanah mengelola Persebaya, baru kali ini bisa latihan penuh di Gelora 10 November, ungkap Azrul Ananda. Saya kira buat semua penggemar sepak bola di Surabaya, tentunya tahu bahwa ini rumahnya sepak bola Surabaya, tambahnya. Sebelum adanya Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Stadion Tambak Sari menjadi markas utama Persebaya Surabaya. Banyak prestasi Bajul Ijo ditorehkan di stadion ini sejak era Perserikatan. Dan mungkin banyak yang belum paham, saya dulu waktu SD, SMP, semua kenal, bisa masuk. Saya jarang nonton di tribun, saya nontonnya di sebelah gawang karena dulu gak ada regulasinya, cerita Azrul sambil tersenyum mengenang memori masa lalu. Maka tidak heran saat Azrul Ananda hari ini pertama memasuki Stadion Tambak Sari, langsung menuju area yang dulu menjadi tempat favoritnya, sekitar gawang. Juga menyisir area-area yang dulunya sering ia singgahi saat menyaksikan langsung Persebaya berlaga. Tadi begitu masuk langsung lari ke sana, loh tapi sudah berubah lapangannya, luar biasa lapangannya, terang Azrul. Stadion Tambak Sari memang baru saja selesai direnovasi untuk menyambut Piala Dunia U20 yang akhirnya ditunda. Tidak hanya bagian lapangan, sejumlah fasilitas seperti tribun penonton juga direnovasi. Begitu masuk saya kagum. Saya bukan hanya nonton di sini, saya juga main karena saya dulu juga ikut klub internal Persebaya, jelasnya. Waktu saya di media sering bertanding dengan teman-teman,
Terakhir saya ngegolkan di sana diumpani Coach Takim waktu masih askring, tambahnya. Apalagi, meski tahu stadion ini mengalami renovasi, Azrul katakan tidak pernah masuk melihat secara langsung, baru kali ini mendapat kesempatan. Lapangannya luar biasa, sudah lebih tinggi di tengah. Katanya lapangan-lapangan di luar negeri kayak gitu, dan saya kira semua pemain menikmati, ucap suami dari Ivo Ananda itu. Meski sudah mendapat lampu hijau bisa berlatih di Stadion Tambak Sari, ia belum memastikan apakah seterusnya akan berlatih di sini. Masih menunggu kepastian kompetisi, termasuk regulasi dan jadwal fix Liga 1 2021. Selama belum ada jadwal, belum ada kepastian liga, kami akan floating dulu. Dalam artian floating melihat situasi, bukan floating lapangan, jelas Azrul. Kami akan melihat situasi, keperluan latihannya seperti apa, kan pelatih harus merancang piknya seperti apa, tambahnya. Tidak lupa Azrul mengucapkan terima kasih pada banyak pihak yang mendukung Persebaya bisa kembali berlatih di Stadion Tambak Sari. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pemkot Surabaya, Komisi B Pak Mahfud dan tentunya pada seluruh supporter Persebaya dimanapun berada, paparnya. Karena berkat Anda semua Persebaya insya Allah akan punya masa depan luar biasa di Surabaya, pungkasnya. Program utama Aji Santoso untuk Persebaya Surabaya selama bulan Ramadan. Dikutip dari surya.co.id. Pelatih Persebaya, Aji Santoso bicara terkait fokus utama program tim yang akan dijalankan selama bulan Ramadan. Satu di antara yang menjadi konsennya adalah menajamkan visi bermain penggawa bajul ijo. Untuk mencapai itu, sejak hari Senin, tanggal 26 April tahun 2021, Persebaya sudah menjalankan program tim setelah sebelumnya selama 14 hari diliburkan. Dalam waktu bulan puasa beberapa hari ke depan saya ingin menajamkan visi bermain, bagaimana cara bermain seorang bek, sayap, gelandang, stopper, juga bagaimana cara bermain seorang striker, ungkap Aji Santoso usai memimpin latihan tim, Selasa, tanggal 27 April tahun 2021, di Stadion Tambak Sari. Saya kepingin anak didik saya benar-benar memahami bagaimana cara bermain sepak bola yang baik dan benar, tambahnya. Di luar itu tentunya, Aji Santoso berharap tetap beraktivitas di tengah menunggu kepastian kompetisi, fisik pemain tetap bisa terjaga, tidak terlalu drop saat nantinya Liga 1 2021 digelar pada bulan Juli mendatang. Tentunya pasti nanti akan ada evaluasi Piala Menpora 2021. Meskipun menurut saya dalam Piala Menpora kemarin pemain-pemain sudah sangat luar biasa, tegasnya. Saya sangat yakin kalau pemain-pemain ini dibakup dengan pemain asing yang berkualitas insya Allah akan lari dan terbang tinggi. Mudah-mudahan, harap pelatih asal Kabupaten Malang itu. Mengenai program tim, Aji katakan akan terus dijalankan hingga menjelang Lebaran mendatang. Rencana saya sampai tanggal 7 Mei tanggal 8 sampai 17 kami baru latihan lagi. Kan memang gak boleh pulang, pungkasnya. David da Silva disebut-sebut bakal gabung Persija Jakarta karena Osvaldo Hai. Dikutip dari surya.co.id. Turnamen Piala Menpora 2021 baru saja selesai dengan Persija Jakarta sebagai juara. Kini tim-tim mengalihkan fokus ke persiapan menuju Liga 1 2021 dengan berburu pemain incaran. Baru saja juara, Persija Jakarta pun tidak mau santai. Tim Macan Kemayoran ini pun mulai memikirkan persiapan menuju Liga 1 2021 dengan kekuatan terbaik. Persija Jakarta kemungkinan besar menambah pemain baru guna menyolidkan tim asal ibu kota Indonesia ini. Salah satu pemain yang dikaitkan dalam bursa transfer pemain Persija Jakarta, yakni David da Silva.
Striker asal Brasil itu dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta untuk Liga 1 2021. Isu ini mulai berkembang setelah David da Silva memberikan komentar emoji cinta di Instagram Persija Jakarta. Sontak warganet yang kebanyakan supporter Persija Jakarta, The Jakmania, langsung mengaitkannya. Bahkan banyak yang bilang bahwa David da Silva berpeluang menggantikan Marco Simic di lini depan Persija Jakarta. Marco Simic memang tampil kurang memuaskan di Piala Menpora 2021. Striker asal Kroasia itu mendapatkan kritikan tajam karena hanya mencetak 2 gol selama turnamen berlangsung. Isu David da Silva ke Persija Jakarta juga adanya Osvaldo Hai. Keduanya pernah bersama-sama gabung di Persebaya Surabaya. Diyakini Osvaldo Hai bisa menjadi tandemi di lini depan Persija Jakarta bersama David da Silva seperti waktu mereka berdua memperkuat Persebaya Surabaya. Terkait isu itu, Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, angkat bicara. Menurutnya, terlalu dini untuk membicarakan pemain-pemain baru yang merapat ke Persija Jakarta. Terlalu prematur untuk berbicara pemain asing A atau pemain asing B merapat. Biarkan teman-teman menikmati euforia menjadi juara Piala Menpora ini, kata Mohammad Prapanca. David da Silva saat ini tengah memperkuat klub asal Malaysia, Terengganu FC. Peluang ia merapat ke Persija Jakarta cukup tipis. Selepas menjadi juara Piala Menpora 2021, Mohammad Prapanca memutuskan untuk memberikan waktu libur ke para pemain. Para pemain Persija Jakarta akan berkumpul kembali pada akhir Mei untuk menggelar persiapan menyambut Liga 1 2021. Liga 1 2021 dikabarkan akan bergulir pada tanggal 13 Juli mendatang. Persija Jakarta pun menyambut gembira dan akan mempersiapkan tim semaksimal mungkin. Hari ini kami sedang istirahat. Mungkin nanti minggu depan kami baru akan berdiskusi untuk persiapan penambahan pemain di Liga 1, kata Mohammad Prapanca. Tiga bek dipanggil timnas, Persebaya ubah strategi bursa transfer. Dikutip dari bolalop.com, pelatih Persebaya Aji Santoso berencana untuk mengubah komposisi pemain asing di Liga 1 2020. Hal itu mengantisipasi adanya pemanggilan pemain timnas Indonesia. Mulanya, Aji tidak berencana untuk menambah pemain asing di posisi bek tengah. Akan tetapi, banyaknya bek tengah Persebaya yang mendapat panggilan timnas membuat Aji berubah pikiran. Kini, sudah ada 2 bek tengah yaitu Arif Satria dan Rahmat Irianto yang mendapat panggilan pemusatan latihan, TC Timnas bulan Mei. Selain itu ada juga bek kanan Koko Ari Araya juga mendapat panggilan Sintayong. Sementara itu, Rizky Ridho, yang biasanya mendapat panggilan harus absen dalam TC bulan Mei. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan Ridho bakal kembali dipanggil ketika kompetisi Liga 1 dimulai. 4 kuota, pemain asing, kami penuhi, kata Aji. Kemarin juga mengubah komposisi. Kalau kemarin saya tidak ambil pemain stopper, sekarang ambil stopper karena untuk antisipasi kalau pemain-pemain Persebaya dipanggil timnas, jadi kami nggak terlalu kebingungan. Akan tetapi, Aji mengaku masih belum bergerak lebih jauh soal perekrutan pemain asing. Pelatih 51 tahun itu masih akan berdiskusi lebih dulu dengan manajemen Persebaya. Nanti saya akan sampaikan pada manajemen, belum bisa sampaikan sekarang. Tapi saya sudah ada agendanya kapan mereka harus datang.